Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu kreatif dan juga edukatif, bersama dengan Roy, konten kreatornya Bengkulu. Asalnya di Payang tapi ya. Asalnya dari Kepayang tapi asli Bengkulu, lahir di sini. Asli Bengkulu lah ya. Oke, Iya. Dari Roy sendiri itu kalau misalnya kita buat konten-konten kreator itu lihat dulu nggak sih pasarnya, misalnya peminat masyarakat Bengkulu tuh suka konten-kontennya gimana sih? Iya, sebenarnya kita tuh harus analisis ya Mbak. Maksudnya tuh jadi konten kreator tuh kan kita, maksudnya tuh berbisnis juga lah. Jadi kita harus tahu ilmunya, dalam artian tuh ya ketika kita bikin konten, kita lihat nih kira-kira ini tuh pangsa pasarnya sampai mana, sejauh mana gitu. Misal kayak bahasa Bengkulu. Oke, bahasa Bengkulu mungkin yang mengerti satu lingkup Bengkulu ataupun Sumatera gitu kan. Mungkin orang-orang di luar Bengkulu ada beberapa yang mengerti, tapi mereka tidak terlalu paham beberapa part-part bahasa Bengkulu ataupun kayak bahasa yang memang bahasa kebanggaan Bengkulu, kayak bahasa Rejang gitu kan Mbak. Enggak semuanya orang mengerti gitu kan. Makanya Roy juga kadang tuh analisis beberapa gitu dan mencoba beberapa konten yang memang bisa kira-kira diterima secara nasional, mungkin pakai bahasa Indonesia, seperti itu sih. Berarti kamu terjemahkan ya kalau di bawahnya? Iya, biasanya tuh kalau bahasa Bengkulu tuh saya terjemahin di bawah. Pernah nggak sih buat konten bahasa? Kamu aslinya dari mana? Suku mana? Kalau keluarga dua-duanya sebenarnya dari Palembang sih, dari Palembang. Pagar Alam ya. Bukan dari Rejang ya? Bukan, tapi Roy memang lahir di Tanah Rejang karena orang tua ngerantau dari Palembang, dari Pagar Alam ke sini. Udah bisa sekarang bahasa Rejang? Sebenarnya kalau dibilang bisa tuh bisa dan mengerti, tapi secara leluasa fluent buat ngomong kayak orang-orang Rejang asli tuh nggak terlalu sih Mbak. Bener-bener. Iya. Karena kan untuk menjadi konten kreator itu kita juga harus tahu pasar Iya, ya. sebenarnya harus tahu bisnisnya, harus tahu pasarnya. Misalnya kita mau jadi food vlogger gitu Iya. kan, berarti cangkupannya orang-orang yang Iya, suka makan bener. gitu kan. Harus bisa analisis itu biar kita tuh tahu pangsa pasar kita. Kemudian tuh kita tahu juga maksudnya tuh ya kita mau sebatas mana gitu kan. Jadi kita juga harus pintar-pintar buat analisis insight-nya sampai ke mana gitu. Oke, ini kan target kamu tadi pengen juga menasional ya, bukan Iya, cuma sebenarnya, sektor iya. Bengkulu. Nah, untuk mencapai target itu udah apa aja yang kamu persiapkan ya? Iya, sekarang tuh Roy tuh nge-bridging beberapa konten kayak memang kayak kisah Kimberly itu dia ketemu orang Jakarta nanti tuh, kayak yang dia kisah cintanya pakai bahasa Indonesia nanti kan. Kemudian tuh kayak konten mukbang itu mungkin kalau mukbang kan nggak terlalu banyak kata-kata, nggak terlalu banyak berbicara kan Mbak, tapi tetap ada pakai bahasa Indonesianya biar dalam artian tuh penerimaan orang-orang di luar Bengkulu, di luar Sumatera tuh bisa juga mengerti gitu. Kamu tuh pengen dikenalnya sebagai apa sih kalau sekarang? Kalau sekarang sih pastinya ya pengen dikenal sebagai ya konten kreator, mungkin komedian ataupun apa gitu kan. Walaupun kadang tuh Roy sebenarnya orangnya pemalu sih Mbak. Selain malu-maluin juga pemalu. Malu-maluin kayaknya enggak deh ya. Tapi banyak nggak sih, karena kan orang-orang juga kadang tuh memanfaatkan teman kayaknya udah terkenal nih, pengen dong nyantol di konten kamu. Iya, Pernah ada nggak sih? beberapa. Sebenarnya ada beberapa. Cuma kan sebenarnya Roy itu nganggapnya ketika orang bilang pansos dong ataupun apa gitu kan, entah mereka juga konten kreator atau apa. Roy itu pengennya bahasanya jangan pansos, lebih ke kayak kolaborasi yuk gitu kan. Maksudnya lebih enak didengarkan Mbak, karena maknanya agak sedikit positif. Ketika mereka bilang pansos dong, itu tuh agak-agak gimana gitu kan bahasanya. Walaupun ya nggak masalah sih sebenarnya. Secara bahasa mungkin niat mereka juga pengen kolaborasi, tapi kan tata bahasa mereka yang mungkin kurang bisa Roy terima pada saat itu gitu kan. Cuma kalau dari orang-orang yang sekitar yang kayak gitu, sebenarnya Roy nggak terlalu tanggapin banget sih gitu loh. Oke, ada nggak sih konten-konten yang memang belum tercapai sampai dengan saat ini, masih di pikiran aja gitu, belum terrealisasi gitu? Sebenarnya beberapa tuh sudah terrealisasi, tapi memang belum berjalan secara konsisten gitu loh. Karena kayak Roy bilang tadi kan, sekarang tuh Roy tuh karena di sisi lain fokus konten sama fokus endorsement, jadi kadang tuh berbenturan waktu gitu kan Mbak. Makanya mungkin ke depan Roy bakal ngurangin dulu buat endorsement, buat ngejor-jor konten dulu gitu loh. Dan buat konsisten itu kan perlu banyak waktu kan ya, banyak waktu buat ngedit karena Roy masih sendiri juga gitu kan. Badan Roy juga cuma satu, nggak bisa dibelah dua gitu kan. Akhirnya ya mungkin ke depan bakal udah terjalan tuh udah, tapi tinggal dikonsistenin aja lagi. Oke, kamu sendiri harapan kamu dari konten kreator ini apa sih? Sebenarnya Iya. ada nggak sih target-target kamu yang pengen kamu capai? Iya, sebenarnya kalau masalah target sih Roy nggak terlalu banyak target ya, tapi Roy berjalan aja sesuai apa yang kira-kira ada di depannya gitu loh. Kayak sebenarnya kalau cita-cita tuh ada ke depannya kayak gimana, cuma Roy nggak terlalu memberatkan pikiran ke sana karena ya Roy pengennya hidup di masa sekarang, karena artian tuh ketika Roy terlalu jauh mikir ke depan, takutnya nanti yang di sini yang Roy lagi hidup di masa sekarang tuh kayak berantakan gitu loh Mbak. Kadang kan namanya anak muda tuh kan, anak muda sekarang tuh zamannya overthinking, zamannya banyak pikiran, termasuk Roy juga kayak gitu sih maksudnya, ataupun susah mau mikir masa lalu kayak gitu kan. Akhirnya padahal kita tuh hidup di masa sekarang, bukan di masa lalu ataupun di masa depan, yang buat kita tuh kadang berantakan gitu. Iya. Sekarang tuh kan banyak konten-konten yang nggak jelas ya, misalnya joget-joget dan Iya. sebagainya. Tapi
kalau dari Roy sendiri gimana sih cara mempertahankan konten-konten yang ada pesannya di dalamnya? Iya, sebenarnya kadang tuh kayak kita tuh Mbak bimbang banget ya dalam artian tuh kayak kita udah effort nih bikin konten video ide gini tapi nggak rame. Gila orang yang sekedar joget-joget doang Iya, iya, ternyata iya. rame gitu kan. Iya. Balik lagi mungkin Roy mikirnya adalah rezeki mereka gitu di sisi lain. Tapi kan Roy memang pengen ada suatu hal yang Roy share gitu kan. Maksudnya tuh iya maksudnya kita hidup itu kan maksudnya tuh nggak sekedar hidup di dunia gitu loh. Maksudnya kita hidup juga ntar ya selama hidup kita juga pengen ngumpulin pahala, ngasih berkat ke orang-orang, ngasih value, ngasih ilmu ataupun apa. Ketika kita nggak menjadi guru kan kita nggak bisa nge-share secara Iya. empat mata kayak gitu kan. Tapi kan dari melalui konten itu harapan dari Roy itu orang-orang juga bisa mengambil pesan baiknya ataupun mengambil hal-hal baiknya, walaupun ya namanya manusia pasti ada buruk ada jeleknya kan. Ada juga bersyukur ketika Tuhan nutupin banyak aib-aib Roy atau menutup hal-hal yang buruk kayak gitu kan. Dan Roy pun nge-share hal-hal baik itu kayak mungkin bentuk motivasi ataupun Roy cerita tentang bagaimana dulu Roy dibully, bagaimana ketika Roy itu bangkit dari keterpurukan ataupun apa yang kira-kira bisa memotivasi teman-teman sekalian kayak gitu. Oke, boleh dong motivasinya kepada teman-teman nih Roy, apalagi mungkin ada konten-konten kreator pemula ya yang Iya. juga pengen jadi kayak Roy gitu. Buat teman-teman konten kreator pemula, harapan Roy sih satu, bahwasanya langkah pertama itu menentukan. Walaupun sedemikian rupa pemikiran kalian, ide kalian tentang suatu konten, tapi ketika kalian tidak melangkah, tidak memulai dengan satu langkah pertama, maka nggak akan pernah terjadi itulah apa yang ada di pikiran kalian. Jadi lakukan aja terlebih dahulu, urusannya nanti deh ceritanya bakal kayak gimana. Yang penting kalian memulai aja dulu. Yang penting coba dulu. Coba ya, dulu, nggak maksudnya tahu. urusan gagal itu lebih baik kita tuh gagal karena kita pernah mencoba daripada kita gagal karena kita nggak pernah mencoba sama sekali kan Mbak ya. Oke, harapan untuk diri Roy sendiri ke depannya? Harapan untuk diri Roy sendiri adalah kedepannya ya pastinya kalau secara fisik kita bisa sehat, secara mental juga bisa sehat, agar Roy juga bisa menghibur banyak orang lagi, bikin konten yang mungkin bisa bermanfaat lagi bagi banyak orang. Dan kedepannya Roy bisa menghibur juga karena dengan menghibur itu juga kebahagiaan bagi Roy Ya, gitu dan sih, Mbak. amal ibadah juga Amal nggak ibadah, sih insya ya? Allah. Apalagi kan untuk orang-orang yang buat orang ketawa Iya, ya insya konten Allah kita. sih, semoga, amin. Oke, terima kasih Roy. Iya, sudah sama-sama, bersama Mbak. kami. Seneng banget bisa diundang di sini. Oh iya, semoga kita berjumpa lagi ya. Iya, di lain semoga, waktu dengan semoga, topik semoga berbeda. deh. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa.